Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Novika Wulandari, dengan NIM 2002104022135. Nah, pertemuan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Ateis. Tentu saja teman-teman sudah tidak asing kan dengan ateis ini apa? Pasti kalian sudah tahu arti ateis itu apa. Nah, novel ini diciptakan oleh Ahdiyat Kartomihardjo. Novel ini merupakan periodisasi Angkatan Sastra Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang sangat dianggap produktif untuk menerbitkan karyanya di Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Nah, perlu teman-teman ketahui, karya yang boleh diterbitkan pada Sastra Balai Pustaka itu jika karyanya menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, jadi menurut saya, kemungkinan jika karya itu tidak menggunakan bahasa Melayu tinggi, itu tidak boleh diterbitkan pada Sastra Balai Pustaka. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri karya Balai Pustaka. Saya sudah menyebutkan di awal tadi bahwa karya Balai Pustaka itu salah satunya harus menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, jadi ciri yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, saya menemukan pada halaman pertama novel Ateis ini ada beberapa kata yang menggunakan bahasa Melayu tinggi. Salah satunya yaitu ada kata sempoyongan, kemudian selopnya, lalu ada serdadu-serdadu, dan opsir-opsir. Ini merupakan salah satu contoh bahasa Melayu tinggi yang ada di novel Ateis ini pada halaman pertama. Nah, teman-teman, pasti masih banyak lagi bahasa Melayu pada halaman berikut-berikutnya. Akan tetapi, saya hanya mengambil beberapa saja pada halaman yang pertama. Kemudian, ciri Balai Pustaka yang nomor 2 yaitu ceritanya diangkat sesuai yang terjadi pada zamannya. Nah, jadi novel Ateis ini menceritakan sebuah tokoh utama yaitu yang bernama Hasan. Hasan ini memiliki rasa keinginan tahuan yang sangat tinggi, di mana Hasan digambarkan sebagai seorang yang alim dan taat beribadah. Kemudian ketika Hasan bertemu dengan Kartini, dan Kartini itu berhasil mengambil hati si Hasan. Nah, ketika Hasan ketemu dengan Kartini, lama-kelamaan Hasan itu dimana yang awalnya sangat taat beribadah, lalu itu sudah tidak percaya lagi dengan keberadaannya Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini merupakan suatu kejadian yang terjadi pada zamannya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu ada didaktis, memuat pesan moral yang mendidik. Novel Ateis ini menceritakan kehidupan Hasan, kan tadi sudah saya ceritakan. Seorang Hasan ini seorang muslim muda yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya untuk berpegang pada agama Islam. Patut pada agama, selalu meyakini bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi sangat disayangkan, Hasan ketika bertemu dengan Kartini dan teman lainnya yaitu Rusli dan Anwar, kemudian Hasan berubah menjadi tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita itu bisa mengambil pesan yang mendidik dari novel Ateis ini. Selanjutnya saya akan membahas sinopsis novel Ateis. Hasan adalah seorang pemuda yang lahir dari sebuah keluarga yang sangat fanatik terhadap agama Islam. Maka sangat tidak heran jika ia sangat taat agama dan beribadah.
Hasan ini mempunyai karakter yang lugu dan menghormati kedua orang tuanya. Ia merupakan anak yang sangat berbakti dan sangat nurut kepada orang tuanya. Saat Hasan beranjak dewasa, Hasan ini melanjutkan sekolahnya ke Bandung. Di sana, Hasan berkenalan dengan seorang wanita cantik dan yang sangat soleha yang bernama Rukmini. Kemudian Hasan itu sangat tertarik dengan Rukmini dan mereka pun menjalin hubungan. Orang tua Hasan itu merupakan keluarga Raden, sehingga kedua orang tua Hasan ini menyarankan kepada putranya untuk memilih wanita yang sama dengan kalangannya. Akan tetapi Rukmini ini bukanlah orang dari kalangan yang sama dengan Hasan. Sehingga kedua orang tua Rukmini meminta untuk Rukmini kembali ke Jakarta dan ia dinikahkan oleh saudagar yang kaya raya. Nah, pada saat kejadian itu Hasan pun sangat kecewa dan sangat sakit hati. Akan tetapi dengan kejadian tersebut Hasan tidak menjadi beban dalam pikirannya. Semenjak itu juga Hasan lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan lebih taat beribadah. Suatu hari Hasan bertemu dengan Rusli, yaitu sahabat lamanya. Di sana Hasan juga melihat gadis cantik yang bernama Kartini. Kemudian Rusli ini mengenalkan Kartini ke Hasan. Perlu teman-teman ketahui, ternyata Kartini ini seorang janda. Dahulu dia dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang laki-laki yang sangat tua. Bahkan itu bisa disebut dengan kakek. Kartini ini dinikahkan secara paksa kedua orang tuanya. Sejak itu Hasan menaruh hati kepada Kartini. Ia mulai tertarik dengan Kartini. Lama-kelamaan Hasan itu tahu kalau Rusli ini tidak percaya dengan adanya Tuhan. Setelah Hasan mengenal Kartini, Hasan menjadi seorang yang gelap mata. Yang awalnya Hasan itu patuh dengan aturan agama, kini Hasan menjadi berani menentang aturan agama. Seperti ia berani keluar berdua pada Kartini, yang sebelumnya ia sangat takut melakukan hal tersebut. Nah teman-teman, semakin tenggelamnya Hasan, muncullah tokoh seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan yang bernama Anwar. Bisa dibilang garis besarnya komunis. Dan ia sangat pintar mempengaruhi Hasan sehingga Hasan itu mudah terpengaruh. Kesolehan Hasan yang selama ini ada dalam dirinya perlahan itu mulai luntur teman-teman. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan dan mulai tidak taat akan beribadah. Nah, Hasan memutuskan untuk menikah dengan Kartini. Akan tetapi kedua orang tua Hasan tidak merestui hubungan anaknya, sehingga Hasan itu diusir dari rumahnya dan kedua orang tuanya itu sudah menganggap bahwa Hasan itu bukanlah anaknya lagi. Di pertengahan cerita kan Kartini memiliki sikap yang pergaulannya bebas. Ia melakukan pertemanan dengan Rusli yang sangat berlebihan sehingga suaminya Hasan tersebut cemburu dan kemudian Hasan dengan Kartini itu bercerai. Saat bercerai itu Hasan kembali lagi. Ia sangat taat beribadah dan percaya lagi akan adanya Tuhan. Nah, jadi sinopsis cerita ini itu teman-teman. Selanjutnya, unsur intrinsik dari novel ateis ini. Yang pertama, menggunakan alur maju mundur.
karena pada novel tersebut menceritakan kehidupan lagi ke masa lalunya. Sudut pandangnya menggunakan orang ketiga. Tokoh-tokoh dari novel ateis ini ada Hasan yang memiliki sikap sangat lugu, patut dengan agama, dan yang sangat sederhana. Sedangkan Rusli yaitu memiliki sifat yang materialisme. Kemudian ada Kartini yang menganut agama, yang menganut pergaulan bebas. Kemudian ada tokoh Anwar. Anwar ini adalah seorang ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian ada Rukmini, ayah dan ibu Hasan. Mereka ini sangat sederhana dan sangat patut akan agama. Nah, jadi teman-teman, kelebihan dari novel ini adalah pembahasannya itu sangat menarik, yaitu yang membahas keyakinan dan agama. Kemudian penggambaran suasana dan tokoh itu sangat detail sekali. Dan yang terakhir, menggunakan 3 sudut pandang sekaligus yang jarang dilakukan oleh penulis yang lainnya. Baik teman-teman, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.